Lau 3265 mdpl, sebuah perjalanan, puncak, kesabaran, dan suatu keindahan. Hari yang kami tunggu dimulai, dan ini adalah awal dari cerita kita. Perkenalkan, ini adalah Iswan, dan ini adalah Rahmat. Pendakian kami di Suming kala itu. Perjalanan kami pun dimulai dari kota Surabaya. Kami pun mempersiapkan diri. Perjalanan yang kami tempuh sekitar 6 jam. Jauh sekali. Itu akan sangat menguras tenaga kita. Pagi pun datang, seakan memberikan semangat baru untuk kita. Karena kita tidak mau membawa beban yang berat saat perjalanan ke arah Magetan, kami pun memutuskan untuk membeli logistik di daerah Pasar Magetan. Ya, hitung-hitung menghemat tenaga lah. Saat peralatan semua logistik sudah terpenuhi, kami pun memutuskan melakukan perjalanan lagi ke arah basecamp Gunung Lawu, Cemoro Sewu. Pemandangan sangat indah. Wow, karena kita mendaki di era new normal, maka hal yang kita harus patuhi wajib dilakukan, seperti membawa hand sanitizer dan masker. Mengisi simaksi adalah hal yang wajib untuk para pendaki sebelum memulai pendakian. Alangkah baiknya kita berdoa sebelum melakukan perjalanan. Semoga doa-doa baik menyertai kita. Trek batu mengawali langkah kita. Di sini kalian akan banyak memenuhi pohon cemara. Perjalanan ke pos 1. Menikmati indahnya. Belum sempat beberapa jarak kita melangkah, kita pun harus berhenti. Trek batu tiada henti menguras fisik kita. Maka, teruntuk kalian yang untuk mau mendaki Gunung Lawu, persiapkanlah fisik kalian. Setelah kita melewati Watu Jago, kita pun akan melihat view Bukit Mongkrang di atas bebatuan itu. Coba kita lihat. Di sini pun pemandangan sangat indah. Sangat bersyukur. Rasanya semangat kembali berkobar. Langkah yang mulanya berjalan pelan-pelan kembali ke arah naik tercepatnya, seperti Valentino Rossi menghadap ke garis finish. Terlalu berlebihan. Trek batu kembali menguji Mas, isi kita. ini saya tapi sih. Iya, Mbak. Kali ini treknya menurun. Kami pun semakin semangat. Semakin kakaknya yang cantik cerita itu. Semangat ini. Anjir. Mitos.
Jika kalian di Lawu, maka akan banyak bertemu warung-warung di sekitar pos. Ini adalah warung satu-satunya di pos 2 yang buka. Sambil beristirahat, sambil memilih gorengan, shelter juga ada di sini. Bisa buat tempat ibadah maupun istirahat. Tak lama kami berhenti, kami pun memutuskan untuk berjalan lagi. Di perjalanan ini kami menemukan bunga edelweiss. Ya, bawah kita sudah sampai di pos 3. Ini adalah teman pendakian kita, ya, anak-anak Tangerang. Kami pun mengajak mereka untuk bergabung, menatap sajian kita, atau mengajak makan bersama lah. Rasanya enak bukan? Makan bersama sambil menikmati indahnya pemandangan di pos 3. Lautan awan yang seakan-akan seperti gula kapuk, mata yang terus memandangi. Dalam hati berbicara, alhamdulillah saya bersyukur bisa melihat ini. Rasanya mereka sangat lahap sekali ya, makan mie tambah nugget dan telur. Saudara Jawa Barat. Enak sekali bukan? Kami pun memutuskan untuk berjalan lagi. Melewati yang keindahan ini, kami pun menatap sebentar untuk lalu melakukan perjalanan ke arah pos 4. Berharap bisa mendapatkan sunset di daerah pos 4. Naas, belum sampai pun di pos 4, sunset pun mulai kelihatan. Gak apa-apalah, sangat indah sekali untuk dipandang. Kami pun menikmatinya. Tibalah di pos 4. Awas tebing curam. Headlamp yang di dalam ransel kami Awas tebing curam. pun kami keluarkan. Bahwasanya kita mau melakukan perjalanan malam. Gila. Sungai. Suhu dingin Lumayan. Bisa. mulai. Pos 5 masih belum kelihatan. Sementara istirahat sebentar. Saat tiba di pos 5, api unggun pun kami nyalakan. Suhu dingin terasa hilang bersama dengan canda tawa mereka dan secangkir kopi. Dingin bro. Saat tengah malam, perut pun mulai merontak. Nesting dan kompor pun kami siapkan. Makanan panjang berwarna kuning mulai untuk disantap. Apa yang bisa dicari? Saat suhu dingin, bakso adalah pilihan. Baca. Kemarin dulu, dingin gak? Pagi pun tiba, sang fajar mulai terlihat. Sungguh indah karunia Tuhan ini. Saya sangat bersyukur bisa melihatnya.
Mas. Saking dinginnya suhu di sini, minyak nih jadi suatu gila, gak tahu soalnya. Keras, gimana bang tanggapannya bang? Keras bang, kayak sikap dia. Anjir. Wow, ini pos 5 tempat yang camp. No mas, dilelek mas ya. Mas, ya tak aja mas. Gak maksudnya kayak konten. Oh, sinyal bro. Lah, pakai SIM mati mas ya? Iya. Ngenas sih orang. Jati titik awal di sana, tower itu. Base camp Cemoro Sewu yang ada towernya. Melewati hutan. Sini naik sini. Ya situ. Tembus Cemoro Sewu. Ini kita lagi cari sinyal. Hendaknya di Lau ini masih di pos 5 bisa cari sinyal langsung. Masuk. Puncak sampai puncak. Ada nenek kata buka. Nah. Tuh. Perbatasan Iya. Sumatera, perbatasan Jawa Tengah. Jawa Tengah sih. Ini gunung apa sih mas? Ini mas? Mongkrang mas. Mongkrang ya. Mongkrang kok lho. Oh sing lagi viral ya. Ini kalau mau ambil air bisa di sini di Kowai. Ini perjalanan kalau mau masuk ke gua masih dalam iki. Oh, harus naik. Langsung mati mas ya. Sapaan dari kaki Gunung Lawu, view Bukit Mongkrang, anugerah indah diciptakan Tuhan untuk kita. Terima kasih. Jalan menuju 9 derajat. Ayo mas, ayo. Saya video mas. Ya siap. Semangat mas. Ayo semangat adik Ranu. Dan selanjutnya kita akan mengambil air. Ya, mungkin tidak asing untuk para pendaki. 9 derajat, tempat favorit untuk mengambil air. Dari jalanan berbatu, kini pun kita melalui tanjakan berpasir. Jalanan yang kita tempuh sekitaran 1 jam untuk menuju ke puncak. Mas, oke. Ya siap mas. Ya mas. Sampailah kami di puncak Hargono, puncak tertinggi Gunung Lawu, 3.265 mdpl. Rasanya ada yang kurang jika tak mengibarkan sang merah putih di dataran tertinggi gunung ini.
Rasanya ada yang kurang jika kita ke Gunung Lawu tak mampir ke tempat favorit para pendaki. Warung tertinggi di Indonesia. Ya, kalian pasti tahu. Warung Boyem. Di sini kita menjumpai para pendaki yang sedang beristirahat dan menyantap menu spesial nasi pecel. Menyantap dengan memandangi betapa indahnya Gunung Lawu ini. Setelah kami menyantap nasi pecel tadi, kami pun memutuskan untuk kembali ke tenda kita. Saat perjalanan, pemandangan sangat indah. Hati pun sangat tenang, bersyukur, sangat. Lautan awan menyapa kita, seakan memberi salam perpisahan untuk kita. Dan ia berkata, jangan bosan ya kesini lagi. Semangat Pak. Hal yang kita petik di perjalanan ini, teruslah berjuang. Meskipun jalan tidak selalu mudah, percayalah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nikmatilah prosesnya. Suatu saat kalian akan rindu dengan itu. Akhirnya tiba di ujung perjalanan ini. Seseorang pernah bilang, kita terlalu senang bertemu dengan teman baru sampai kita lupa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, kata Bung Firsa kala itu. Terima kasih kawan, senyum kalian akan melekat di hati saya. Dan perjalanan ini akan saya abadikan di diari petualangan saya. Ayo. Salaman sih. Kita bisa ke tempat itu lagi, tapi tidak dengan orang sama. Selamat tidur mama. Apalagi suasananya. Maka dari itu, abadikan setiap momen kalian. Suatu saat kalian akan melihat momen-momen itu dengan senyuman. Menangkis sing nomor. Ya, siap. Oke. Ya.